Ini nyangkut di sininya luka. Luka sungguhan, bukan sugesti ya. Bismillah. Nah, ini. Tak taliin. Teko balik, teko acur. Bismillah. Teko balik, teko acur. Bismillah. Sudah selesai. Nah, alhamdulillah orangnya sehat. Tadi cuma sekedar ada ledakan banaspati aman. Terus kuyu hadapi dengan rokok. Bismillah. Karena nikmat Allah, karena rahmat Allah. Jangan pernah khawatir dengan gangguan setan. Walaupun berupa, termasuk berupa sihir, santet, pelet, dan sejenisnya tadi. Dan itu nyata, tidak mempan. Ada kalau cuma pusaka atau amalan, bukan cuma ya. Ya ada, apalagi amalan tinggi ada. Cuma terkadang itu salah jalur sehingga tidak berefek. Kena santet tetap atau salah niat tadi. Karena nggak paham ilmunya. Makanya tetap kena santet. Malah kalah dengan orang-orang yang enjoy santai gitu ya. Karena bahagianya tadi. Senangnya tadi bukan karena sombong, tapi karena senang dengan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal hatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di rumah Kesubuhan Khalifah. Kali ini sebelumnya ya semoga sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudaraku semuanya berlatar belakang apapun selalu dianugerahi kesehatan, kebahagiaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat-sahabatku, kali ini saya ingin berbagi dan ini jalur ya atau segmen kesehatan terapi. Ini habitat aslinya kan terapi kesehatan, rumah Kesubuhan Khalifah. Yang lain halnya itu kan masalah edukasi misteri seperti konten sebelum ini. Tapi khusus malam ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya merapi pasien. Terapi. Oke, sahabat-sahabatku, ini bukan di warung sebagaimana yang saya katakan sebelumnya. Saya tidak terlalu ribet sekarang ya agar konsisten, karena yang membuat saya tidak konsisten ngisi konten dan sudah lama ya nggak konsisten, yaitu gara-gara ribet dengan alat-alat, dengan pelengkap-pelengkap yang di depan banner lah, yang kiranya lebih serius di depan banner rumah Kesubuhan Khalifah, yang pakai waduh sembarang, akhirnya ribet nggak jadi ngisi konten. Nah, agar istiqomah, ternyata saya amati itu dilakukan dengan santai. Nah, bagi saya pribadi dilakukan dengan santai itu tidak ribet. Tidak banyak alat, tidak banyak teori, tidak banyak pemikiran, dilakukan dengan enjoy. Nah, enjoynya saya itu biasanya ya terus terang, saya itu lebih enjoy kalau malam itu enggak bisa tidur, termasuk itu di dapur. Sampai alat-alat hobi saya masalah dunia supranatural kayak benda-benda aji, barang-barang aji, barang-barang antik iya tak taruh di pojokan dapur ini. Saya kursi, ini meja dapur, nah itu kompor ya, alat-alat dapur. Jadi ini saya di dapur, karena di dapur ini secara pribadi saya merasa enjoynya juga ya karena dekat dengan kompor, bisa langsung buat kopi. Kalau ingin kopi buat kopi habis tinggal buat, tidak ribet. Gula di dekat, ini dekat, kopi dekat, kompor dekat, lapar ya makan, ini magicom. Jadi itu enjoynya saya kalau malam. Jadi tempat saya, markas saya itu malah di dapur. Ya karena enjoynya saya itu dekat dengan makanan, lapar makan, pengen kopi ya sudah.
Nah, apa? Ya seperti itu, saya lebih enjoy. Akhirnya saya harus bertempat di tempat yang saya enjoy, yakni di dapur. Jadi bukan bukan warung. Ya ini kopinya termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat-sahabatku, sebelumnya tentang penyebab penyakit ya, sumber penyakit. Jadi kalau saya pribadi melakukan pengobatan suatu penyakit itu, cara yang utama adalah mengamati sumber penyakitnya, baru ketahuan solusinya. Jadi bukan fokus kepada pasien datang sakit apa, umpamanya tentang stroke, kakinya yang diperhatikan. Karena orang stroke kan kakinya kaku atau lemas, tangan atau perot. Bukan itu yang saya perhatikan. Bukan kaki atau yang stroke-stroke, bukan. Yang sakit lah. Tapi sumbernya yang saya cari. Nah kemarin malam sekilas sebelum konten ini tentang kesehatan, saya singgung tentang sumber penyakit itu. Ada 5 hal. Ini berdasarkan ya pengetahuan sedikit-sedikit baca jurnal kesehatan atau referensi-referensi dari medsos-medsos ya. Tapi lebih banyak dari pengalaman yang saya dapat di lapangan. Pengamatan sekitar tahunan ya, tahunan, puluhan tahun malah ya. Dari 2013 saya mendapat tugas pengobatan seperti ini. Jalan saya terapi. Jadi mulai 2013 saya ngamati tentang penyebab penyakit. Selain sumber-sumber referensi baik online maupun jurnal-jurnal kesehatan. Walaupun saya tidak sekolah formal. Tapi ini bukan formal ya, bukan atas nama formal, tidak akademik. Ya pengalaman dan baca-baca otodidak. Ya juga belajar. Karena kalau tanpa belajar itu bahaya. Jadi kalau sebuah ilmu tanpa ada pembimbingnya itu bahaya, apalagi tentang kesehatan. Saya sangat hati-hati sekali. Makanya sampai saya pelajari, saya tidak tahu sesuatu, saya belajar ke ahlinya. Termasuk saya sampai belajar sampai ke hipnoterapi, sampai ke gendam saya pelajari. Ya urusan-urusan supranatural saya pelajari semua. Kalau urusan batinnya supranatural kan urusan dengan pengobatan, terapi supranatural kayak semacam santet, sihir, pelet itu ya. Kalau masalah stroke, asam lambung, kanker itu harus belajar tentang tulang ya, tentang fisikal. Tidak cukup soal ruqyah atau sowo ya atau batini ya. Jadi ada tempatnya masing-masing. Bukan tidak mempan tentang batini ya, tapi bukan tempatnya gitu. Ya lebih ke fisikal. Ya contohnya soal fisik lainnya saya contohkan secara gamblang banget. Sekarang umumnya ada mobil rusak, kan tempatnya solusinya kan di bengkel karena materi mobil. Lah kalau mobil rusak itu didoain, diruqyah, disuwu atau dibacain amalan di dekatnya, ya enggak selesai-selesai. Bukan masalah ayat atau amalannya yang tidak mempan, tidak terkabul, tapi bukan tempatnya. Gusti Allah itu menciptakan semesta ini, semua makhluknya itu berdasarkan jalannya, tempatnya itu ya. Jadi masing-masing ada jalannya, ada tempatnya, seperti itu bahasa gamblangnya. Ya ada dokter, ada tabib, ada khusus, ada yang terapi psikis. Jadi ada tempatnya masing-masing. Jadi jangan arogansi gara-gara merasa ahli ibadah, ahli amalan, lantas semua penyakit diakumulasi, dianggap selesai dengan subuh atau dengan amalannya. Itu apa ya? Saya tidak mengatakan itu tidak mempan atau tidak sembuh. Ya pikir sendiri loh, bukan tempatnya. Ya tak logikan secara ekstrim tadi, secara gamblang. Mobil rusak kan mobil fisikal ya. Mobil fisikal kayak tubuh manusia, fisikal gini, berupa materi begini. Lalu umumnya mesinnya rusak, macet di jalan. Lantas ada seorang merasa amalan ahli ibadah atau ahli batinnya supranatural, lalu disuwu atau ilmu hikmah diperlakukan sedemikian mungkin ritual atau baca amalan yang enggak selesai-selesai. Long itu fisikal. Sekali lagi bukan masalah amalannya atau suhunya yang tidak mempan atau ilmu hikmahnya, ilmu batininya, tapi bukan tempatnya. Ya gitu aja sudah. Bukan tempatnya. Suatu yang bukan tempatnya itu tidak selesai. Enggak selesai. Karena Allah memang seperti itu sunatullah sudah. Sebenarnya hukum sebab akibat. Jadi jangan sampai pernah arogansi.
nggak selesai kalau bukan tempatnya. Kalau bukan jalannya nggak selesai. Nah, jadi dilihat khusus saya pribadi, ini pandangan pribadi ya, percaya tidak percaya, tidak wajib percaya, percaya silakan, tidak percaya silakan. Tapi ini yang saya alami. Jadi lebih banyak saya amati di lapangan, pengalaman, sehingga saya menyimpulkan bahwasanya sumber penyakit ada 5. Yang saya amati, yang saya simpulkan. Satu, sumbernya penyakit ya fisik, seperti hal murni fisik, jatuh sehingga terjadi disposisi organ-organ tubuh ya, sehingga menimbulkan penyakit. Sebabnya jatuh. Sebenarnya jatuh duduk, terutama tulang ekor. Tulang ekor bergeser, bermasalah disposisi, akan menyebabkan penyakit-penyakit fisikal yang lain, terutama stroke, jantung ya. Seperti itu. Sekilas saja. Kemudian yang kedua, pola makan. Ya, seperti halnya orang suka mabuk, minum alkohol, sering suka makan-makan yang mengandung kimiawi, perasa, itu bisa meracuni tubuh sehingga menjadi penyakit, masalah secara fisikal di tubuh kita. Pola makannya, atau kekenyangan terus makan, atau kandungan makannya yang bisa meracuni tidak sesuai dengan kesehatan tubuh, bertentangan dengan kesehatan tubuh, seperti alkohol itu. Atau secara agama makannya haram, makannya tidak baik, itu secara bahasa agama tidak baik atau haram. Itu menimbulkan penyakit fisikal. Kemudian ya itu yang kedua, pola makan. Yang ketiga itu masalah apa ya kemarin, masalah pola makan fisik, pola makan, terus masalah lupa deh, memang agak ngantuk. Masa sumbernya pola makan pikiran, psikis. Nah, contohnya orang, karena psikis itu bisa menimbulkan gangguan jiwa juga, psikis juga, termasuk menimbulkan masalah tubuh fisikal, psikis. Contoh, orang sekarang punya beban terus, apalagi beban hutang. Dia suka pinjem bank titil, apalagi tiap hari ditarik tiap minggu. Kepikiran terus, setiap hari kepikiran bayar hutang, datang debt collector, dedek dia. Terus menjadi beban, akhirnya yang tidak enakan atau kepikiran, tubuh menjadi masalah. Terutama aliran darah tegang, pikiran tegang, darah tegang. Kalau sampai pembuluh darah, selangnya darah itu tidak muat, maka dia akan mengalami penyakit, terutama penyakit stroke atau jantung, soal sirkulasi darah. Karena sirkulasi darah itu saya amati sejajar dengan pola pikir, ritme pikir tinggi, terbebani tinggi, tegang terus, maka setiap tegang pikiran, darah akan tegang. Terus setiap hari tegang terus, pas mencapai puncak sangat tegang, pembuluh tidak muat sehingga aliran sirkulasinya tersendat, di situ terjadilah penyakit, terutama stroke dan atau jantung. Kalau yang masalah tegang tersendat itu pembuluh darah yang ke otak, maka stroke. Kalau yang ke pembuluh darah vena, arteri, pembuluh besar yang jantung, jadilah jantung koroner. Kalau ekstrim pecah, maka terjadilah dengan bahasa angin duduk, orang tiba-tiba mati, keluar darah. Itu pecah pembuluh darahnya, baik yang ke otak maupun yang ke jantung. Sudah mati, namanya pembuluh darah, sirkulasi darah keluar, mati. Dead ya. Jadi pikiran ya, pola pikir. Nah, pola pikir fisik jatuh atau cara kerja itu yang nomor 1, nomor 2 pola makan, nomor 3 pola pikir. Tak saya bahasakan pola pikir penyebab penyakit. Nomor 4 itu sihir. Faktor saya bahasakan faktor X. Nah, ini sudah di luar nalar logika ya. Ya memakai bantuan jin dan sejenisnya lah, yang goib itu, dikirim santet, sihir, pelet gitu ya. Sihir itu banyak, pelet, santet. Kalau pelet itu masalah romantisme, percintaan, atau sebaliknya perpisahan, kebencian, kecintaan, kasih sayang, itu ya, itu satu paket. Benci, cinta, itu satu paket. Sihir, pelet atau santet itu kayak penyakit orang dibuat sakit. Itu manusia bekerja sama dengan jin yang setan itu setan gitu ya. Bantuan setan. Jadi secara gaib ngirim penyakit melalui setan, bantuan setan.
Kan memang sudah jelas bahwa manusia itu ada berbuat buruk, terutama termasuk melakukan sihir, ingin menyakiti seorang secara gaib itu melalui bantuan setan dari bangsa jin. Makanya di dalam Al-Qur'an wa naukana bismillahirrahmanirrahim di surah jin kan ada wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Di sini ya'uduna minta perlindungan, juga pemahamannya itu bantuan, termasuk bantuan menyerang manusia, membuat penyakit yang dilakukan oleh dukun-dukun tukang sihir. Dan itu sejak zaman Nabi loh, ini Al-Qur'an. Kemudian juga di Al-Falaq kan ada tentang santet itu ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin wa min syarri naffasati fil 'uqad. Dan berlindung dari tukang-tukang sihir, tukang wanita-wanita tukang sihir, dari hembusan wanita-wanita tukang sihir, dihembuskan melalui bantuan setan penyakitnya itu. Itu kan tentang santet. Ayat tentang santet. Ini faktor X, saya bahasakan faktor X. Jadi sihir ya. Sihir dan cabang-cabangnya. Kemudian yang itu keempat, nomor 5. Nomor 5 itu faktor double X, kualat. Contohnya kualat. Jadi ini sudah dimensinya di luar sihir tadi, di luar jenis sihir faktor X tadi, bukan, tapi lebih tinggi lagi tentang double X. Double X itu lebih parah daripada sihir. Ini kualat, contohnya kualat. Masalah perilaku, akibat perilaku yang salah. Pola perilaku yang salah, anggap seperti itu. Pola perilaku yang salah terkait dengan dosa atau kesalahan. Nah, ini kan dimensi perilaku, perbuatan. Contoh, kena walat karma, kualat orang tua, kualat guru, kualat sama manusia menyakiti, karma, balasan, kesakitan yang dilakukan kepada manusia yang lain sehingga menjadi karma. Kualat itu menjadi penyakit. Contoh, orang yang ngelamak kepada ibunya lalu sakit gara-gara kualat. Nah, orang yang sakit karena sumbernya double X ini pakai pengobatan fisikal konvensional kayak rumah sakit, atau juga pakai herbal semahal apapun, pakai obat semahal apapun, pakai teknik terapis canggih apapun. Itu nggak bisa kalau sumbernya dari double X, kualat orang tua, nggak bisa. Nggak bisa, bukan solusinya, makanya nggak sembuh-sembuh. Jadi harus ketahuan ini ternyata karena kualat orang tua. Orang tuanya disakiti sehingga menjadi adab. Kualat atau adab dia berupa sakit. Loh, ini diobati berbagai solusi, saya yakin tidak mempan. Karena sumbernya kualat. Seperti itu. Makanya harus tahu sumbernya. Gak mempan, banyak orang seperti itu. Contoh lagi, karena dosa, perilaku, ada seorang yang berzina terus setiap hari, hanya kena penyakit menular, penyakit HIV, AIDS. Ini penyakit adab, double X sebabnya. Perilaku diri mengakibatkan dosa-dosa itu memanifestasi menjadi penyakit fisikal, penyakit AIDS. Nah, sumbernya tadi karena perzinahan, dosa, kemudian diobati medis, datang ke kiai, ke dukun, herbal mahal, teknik terapi canggih, gak bisa. Karena bukan areanya. Saya sering mengalami seperti itu. Pesugihan juga mengakibatkan kesengsaraan atau berupa penyakit fisik. Penyakit fisiknya nanti penyakitnya nggak bisa diobati dengan teknik lainnya. Ya, sumbernya double X ini, kualat atau karma itu harus sesuai dengan itu solusinya. Ada solusinya. Kayak itu ada solusinya, bukan tidak ada. Cuma caranya ada sendiri, solusinya ada sendiri. Nah, seperti itu sahabatku. Jadi 5 hal sebab penyakit, dan itu ada solusi masing-masing. Kalau solusinya sejalur, searah, selesai penyakit, insya Allah.
dalam batasan ikhtiar loh. Masalah ijabahnya nanti itu sudah urusan Allah. Sejalur dalam batasan area ikhtiar yang pas. Nah makanya ketemu nanti solusi, ketemu kesembuhan insya Allah. Nah, bukan tidak ada obatnya semua, ini ada obatnya, cuma ada jalan tersendiri. Itu jenis penyakit dan solusinya. Nah, sekilas tentang pengalaman juga, itu tentang teori yang saya akumulasikan selama pengalaman ini. Saya menemukan itu sebab-sebab penyakit dan solusi-solusinya. Solusinya tidak bisa saya urai secara jelas dulu ya. Nah, sambil berjalan saja. Atau kalau ingin bertanya sambil berjalan di komen, tidak apa-apa. Kan masih tersimpan video ini. Nah, satu cerita. Ini berjalan sekitar sebulanan ya. Dan kejadian kemarin yang terakhir kemarin hari. Itu saya punya klien, nah, bahasa modernnya kan kalau dalam pengobatan itu klien apa itu, pasien gitu aja sudah. Itu ini soal penyakitnya terkait dengan non medis, non fisikal, sihir ya, santet. Kita lihat, matikan ini dulu. Asapnya. Ini tentang sihir. Ini cukup unik, tapi mohon maaf saya tidak bisa saya rekam ya, dan berupa foto atau rekaman pasiennya karena saya punya etika, ini masalah privasi. Masalah privasi banget ini ya. Dan secara umum memang bagi saya pasien itu privasi, penuh privasi. Jadi tidak gampang tiba-tiba diobral di umum, itu ada etika. Nah ini sekedar ceritanya saja. Soal orangnya, apalagi fotonya, videonya sengaja memang nggak saya rekam ya. Saya rahasiakan karena privasi itu. Ceritanya saja. Dan ada bahan-bahan yang terkait dengan itu ya. Ada seorang yang ini satu keluarga yang singkat cerita ini sakit-sakitan istrinya. Dan ini setelah saya mati memang ini disihir. Disihir untuk memisahkan keduanya agar keluarganya rusak. Nah gejalanya sakitnya, mohon maaf, setiap mau berhubungan badan ya sebagaimana layaknya suami istri itu masalah, merasa panas lah anunya apa gitu ya. Pokoknya melihat suaminya benci, kelihatan kerah. Jadi sejak kena gangguan itu suaminya itu berubah-ubah terus. Akhirnya timbul kebencian. Kan dari arah ceritanya kan memang ini jenis memisahkan. Dan ini jenis santet memisahkan ini malah awal kali ceritanya secara historis tentang sihir. Malah tentang sihir itu secara historis di kitab, di Al-Quran itu. Ya awal kali tentang sihir, awal-awal kali tentang sihir. Mohon maaf apa awal kali tentang santet soal Nabi Rasulullah itu apa tentang sihir? Ini tentang sihir dulu ya, tentang sihir kayaknya tentang sihir. Tentang yang di Al-Qur'an Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr يعلمون الناس السر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Kalau salah bacaannya mohon maaf. Ya padanya. Itu di Al-Qur'an. Jadi ini ayat ini menerangkan tentang justru tentang sihir memisahkan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wazauji.
belajar orang-orang ahli kitab Taurat ya, orang Yahudi waktu itu. Belajar kepada dua orang malaikat itu di Babilonia ya. Malaikat Harut wa Marut itu ya, tentang ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Nah ini sihir. Awal kali secara historisitas itu tentang sihir itu tentang ini. Tentang awal-awal kali ya. Tentang memisahkan suami istri malah. Ceritanya di surat Al-Baqarah. Jadi itu nyata. Nah ini yang saya alami kemarin, ada pasien seperti itu. Dan itu nyata. Setiap mau berhubungan itu panas lah, gatal semua lah. Dan udah semuanya itu benci. Jadi ada kebencian di situ. Malah sampai mau minggat. Ini nyata. Nah alhamdulillah. Minta tolong ke saya ikhtiarkan. Memohon pada Allah. Fokusnya pada Allah agar diberi kesembuhan. Solusi yang terbaik. Alhamdulillah selesai. Yang panas tidak. Ya pokoknya prosesnya waktu itu seru lah. Sing keluar apalah dari itunya. Darah muntah apalah. Nah, singkat cerita aja ya. Sekilas. Nah kemarin itu diserang terus. Sudah selesai 3 hari. Ada lagi jenis lain. Selain panas tadi, benci, entah mau minggat tak berasa, macam-macam. Nah terakhir kemarin pas datang ke sini ya, di rumah saya ini Gunung Kawi ini jauh, dan saya ceritakan karena ini riskan ya, ini sangat sensitif banget ya masalah keluarga. Datang ke sini, lalu kenapa datang ke sini sore itu juga mau datang ke sini karena merasa was-was khawatir. Pas waktu itu memang dialami gawat banget. Dia itu muntah. Tiba-tiba mau sakit gitu, lalu karena memang saya suruh baca-baca ayat apa, hanya muntah dan keluar tumpukan kembang, dan itu diikuti oleh jarum 3 lembar, 3 jarum, 3 biji. Nah dibawa ke sini karena dia masih khawatir, karena nggak pernah mengalami seperti ini. Pasien ini bukan sugesti, masalah sugesti loh, ini materi terkait dengan material. Sugesti kan soal rasa atau psikis saja. Ini masalah benda nyata. Dan enggak buat-buat, masa buat-buat sebegitunya gitu ya. Oh ini murni dia itu enggak ngerti sugesti, enggak ngerti kebolong, kondisi sakit kok mau bohong, apa tujuannya. Jadi jarumnya dibawa ke sini. Saya lihat seperti itu. Itu ceritanya. Sore itu juga bawa ke sini. Karena agak jauh, malam datangnya. Dan dibawa jarumnya, ini ada. Dan ketika mengeluarkan muntah itu dia luka. Nah ini kuasa Allah. Allah melindungi orang-orang yang baik, yang tidak salah ya. Proses muntahnya itu kan jarum itu panjang kecil. Kenapa aku nggak tersangkut sedikit atau nancap di area yang dilewati jarum keluar itu. Rongga-rongga yang dilewati sampai ke mulut. Kan riskan, kan rawan, kan lancip ya. Tapi cuma kena di sekitar lidah. Kena nekuk mungkin ya, muntah itu akhirnya nancap di sini, luka. Dan luka nyata, diberitahu saya luka. Gak buat-buat, apalagi sugesti enggak. Sugesti kan hanya area rasa, tersugesti gitu bawah sadarnya. Oh ini materi kok. Berupa materi. Materi itu bukan sugesti. Sekarang begini contohnya. Sekarang ada benda jarum sekarang. Sudah, sugesti orangnya ditusuk jarum enggak sakit atau enggak lubang. Pengen tahu saya kayak apa sugestinya. Jadi ada masing-masing, ada bentuk masing-masing, ada kasus masing-masing gitu ya. Bukan, wah itu sugesti apanya, sugesti mbokmu itu ya. Cuma tahu sugesti. Kan sekarang rawan kata-kata sugesti itu. Ada beberapa pihak yang santet itu sekedar sugesti, penyakit sekedar sugesti. Nah kalau ini jangan sugesti-sugestian. Kalau nggak percaya apakah semua sugesti, ya sudah, ini barang materi nggak bisa disugesti. Sugesti itu tingkat rasa saja. Tingkat rasa, perasaan. Kalau materi nggak bisa Gusti. Ya contohnya tadi, sekarang ada secara fisikal lah, material fisik ini. Yaitu ada pisau namanya. Pisau, sudah disugesti, dihipnotis. Kamu sekarang ini tak garis apa ya. Aduh, apa istilahnya? Pokoknya di pisau, tak lukai dengan pisau materi pisau. Disugesti sebelum dilukai dengan pisau. Tapi tak sugesti dulu. Kamu nanti kalau diiris dengan pisau ini, maka tidak mempan kulitnya dan kamu tidak merasa sakit. Gitu ya. Bukan gitu kalau sugesti ya. Dia gini. Wah, ini sudah. Pengen tahu saya. Luka, sakit karena terkait dengan materi. Ya sama kayak gini ketika dilewati itu luka.
atau keluar jarum sungguhan itu bukan sugesti, nampak nyata dan suaminya tahu. Makanya bingung secara alamiah akhirnya dibawa ke sini. Nah ini ada jarumnya. Dan saya simpan di sini biar nggak jadi penyakit lagi. Ini real, ini nyata ini pasien umum ya, nggak buat pasien umum. Makanya saya ceritakan begini manfaatnya ya membuktikan bahwa ya perilaku manusia yang main sirka itu ada. Dan saya ini bukan sekedar buat konten untuk menarik apa enggak ya, tak ceritakan bahwa seperti itu ada. Dan tenang-tenang saja selama kita ada di pihak yang benar. Kita keluarga baik-baik kok mau dipisahkan. Wes setelah yakin apa kedoliman musnah. Innal batila kana zahuqa. Batil itu janji Allah itu kebatilan. Santet, sihir, nyir orang yang baik-baik saja dipisahkan. Itu batil, itu wis tidak didukung oleh Allah. Batila innal batila kana zahuqa. Rusak musnah sudah yakin. Makanya saya semangati keluarga ini suami istri. Wis telah tenang. Kalau bisa bawa bismillah, ibadah dijaga, perbanyak baca Al-Fatihah, muji Allah, tujuannya bukan karena kena santet ini. Wis santet itu ringan. Karena itu bagian dari setan dan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Setan itu tipu dayanya lemah, sudahlah yakin seperti ini. Lalu lemah kok ditakuti? Kayak apa sih hebohnya? Walaupun bukan berwujud gundurwo atau api atau apa, langsung apa paku apa istilah itu, selama itu setan akan dhaif. Dan ini Allah inna takkid, konfirmasi Allah menegaskan, ya sudah yakin kata-kata Allah, untuk apa khawatir. Saya semangati kayak itu. Dan saya semangati ini ada landasannya Al-Quran tadi dengan janji Allah tentang kebatilan musnah, tentang kaidah syaitan kana dha'ifa. Sudah. Yang happy aja, biar nanti nyerang-nyerang beledos-beledos karpe dewe depan rumahnya. Allah yang ngurus, asalkan kita fokus ke Allah. Yakin dengan rahmat Allah. Bukan apa, saya bilang hadapi dengan senang, dengan tulus, fokus ke Allah. Kalau bisa guyon ae wis, guyon mbek bojone wae lapar-lapar. Kalau bisa masak-masak biar enggak kepikiran santet gitu sih. Bawa rokokan, kalau rokokan ngopi, guyon, makan. Ini bukan karena sombong senang, bukan karena sombong, arogansi enggak. Ya karena yakin rahmatnya Allah, senang dengan rahmatnya Allah, bahwa Allah itu janji akan melindungi orang yang baik dan kebatilan musnah. Senang. Saking senangnya diungkapkan, senang aja guyon bahwa sihir-sihir datang bapak urusan Allah, long dhaif. Dhaif, Allah sudah menegaskan dhaif itu dhaif, santet, sihir itu dhaif, datang meledos, datang balik acur, teko balik teko acur gitu, yakin. Ambil santai gitu aja. Kalau bisa buat masak-masak, makan-makan gitu aja. Biar enggak pikiran santet sihir. Dan itu nyata. Lu nyata loh gini janji Allah kok malah khawatir. Terus bawa rokokan, kamu rokok, bawa masak-masak guyon mbek bojone gitu, biar enggak pikiran. Justru kalau kepikiran ini malah was-was nanti. Nah, Allah sudah menegaskan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Salah satu budaya setan termasuk main sihir itu, dukun-dukun sihir, tukang santet itu. Tukang pelet itu. Yang mau merusak keluarganya, ternyata mau dirusak keluarganya kok. Nah. Lah kenapa was-was? Was-was malah bahaya nanti tauhidnya. Bahaya tauhidnya. Ya sudah senang aja. Senang. Alhamdulillah senang. Allah sudah janji akan memusnahkan sihir-sihir doliman kedoliman. Senang akhirnya. Dilindungi, senang, yakin dengan rahmat Allah bahwa Allah melindungi. Dengan melalui penegasan ayat-ayat itu. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Yakin. Innal batila kana zahuqa. Batil pasti musnah. Makanya sahabat-sahabatku, apapun bentuk santet sihir, wis telah tenang. Malah lebih parah penyakit fisik. Kalau penyakit fisik masih proses. Contoh luka, mesti ada tahapan. Luka dibersihin dulu, nunggu kering dulu. Kalau bengkak nunggu kempes dulu, baru sembuh. Saya diolesin. Saya proses tahapannya. Kalau sihir santet, wis tak yakin tadi, wis balik-balik dewi, acur-acur dewi. Yakin saya. Enggak pernah was-was sama sekali. Dan ya saya buktikan sampai sekarang saya alhamdulillah nggak kena santet. Walaupun sering nangani orang santet. Pasien yang kena itu seperti itu. Memang solusinya terampuh. Kondisi jiwa yang senang, bahagia. Yakin dengan ayat Allah itu. Wis telah, enggak masuk setan. Yakin. Kalau sampai ada yang nggak yakin, berarti nggak yakin dengan ayat tadi. Yakin bukan karena sombong. Ambil bahagia, senang saja.
Bukan senang, bukan sekali lagi, bukan karena sombong, tapi karena rahmatnya Allah, nikmat Allah berupa perlindungan janji Allah ini. Welas asih Allah kepada orang yang baik, dilindungi kepada terputus. Jadi senang, bukan senang menghadapi sihir dan lain-lain yang menyedihkan itu. Setan-setan itu, gangguan-gangguan itu. Karena bukan karena arogansi, bukan karena sombong, tapi senang karena jelas nyata-nyata Allah menegaskan dengan ayatnya, tipuan setan itu termasuk sihir santet itu lemah. Senang sudah, ini kabar gembira, senang akhirnya. Senang makan-makan, gak kepikiran santet sihir. Gak was-was, kalau was-was tauhid kita nanti rusak. Oh jelas-jelas sampai Allah inna takkid kok. Penegasan, banyak batil, musnah. Seneng. Wah, justru itu nanti nggak mempan di santet. Ini rahasia di santet biar nggak mempan. Ini rahasia di santet ketika sihir datang biar hancur. Nyata sahabatku. Karena keyakinan yang penuh dengan senang, dengan tulus, dengan legowo. Legowo, senang karena rahmatnya Allah tadi, janjinya Allah itu tadi. Seperti itu. Ini pengalaman banyak banget. Jadi kalau ini ampuh cara menghadapi sihir itu. Cara menghadapi santet. Ya sudah apa? Ya sudah. Hidup bahagia. Bahagia sing senang. Waya mangan-mangan. Waya ibadah-ibadah, waya kerja-kerja. Jangan berpikiran santet, sihir. Jangan berpikiran penyakit, apalagi penyakit gangguan santet-santet, sihir dan jenisnya. Kayak apa ya? Gawatnya. Nggak gawat. Tetap do'ifah. Kenapa? Senang, bahagia, legowo, bukan karena sombong. Bukan karena meremehkan, ya meremehkan karena do'ifah. Tapi karena rahmatnya Allah berupa janji Allah bahwasanya kebatilan pasti musnah dan kaidah syaitani kana do'ifah. Apapun bentuk tipu daya setan termasuk sihir, santet, pelet, do'ifah, lemah. Sudah. Bahagia kan ada kabar ini? Ya bahagia, ya itulah karena itu bahagia. Karena rahmatnya Allah berupa itu. Bahagia, rahmatnya Allah, santai saja. Itulah anti santet yang luar biasa. Kalau anti santet berupa amalan, sampean masih emosi. Atau was-was tadi. Jalan setan, melancarkan santet, tipu daya setan yang merusak. Contohnya tadi sihir, santet, pelet. Itu bisa terjadi dari ya tadi rasa was-was, kesedihan, ya, was-was, beban-beban, tidak ikhlas, kebohongan, terutama was-was, ketakutan tadi. Karena kalau sudah ketakutan berarti mengakui eksistensi setan itu kuat. Sedangkan di sisi lain Allah menegaskan setan itu lemah. Tapi kalau was-was sedikit berarti akan merasakan eksistensi setan itu punya kekuatan. Sehingga khawatir. Nah itu bahaya. Itu bahaya, itu nggak main-main. Ini pengalaman. Tapi tak kembalikan masing-masing. Kalau percaya nggak percaya silakan. Oh, ini pakai ilmu saya. Ini dari Al-Quran. Seperti itu sahabatku ya. Jadi itu cara ampuh menyikapi sihir. Ya tak sarankan bagi kedua orang dari suami istri. Wis apa? Ya alhamdulillah sekarang sehat. Tadi katanya ceritanya ada meledak di depan rumahnya nyata. Duas di terasnya. Itu nanti rekamannya. Voicemailnya nanti tak ikutkan di video ini. Long rahasia kok nanti tak suaranya juga tak rubah. Itu nyata, datang belum langsung dilihat sampai ada api itu. Apa kebetulan? Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Tetap atas rencana Allah. Nah, api itu berupa kayak banaspati. Nah itu suaminya lalu ngantuk apa? Pokoknya harus nggak terlalu vulgar saja. Pokoknya yakin ini memang sihir, proses sihir itu, perilaku sihir memisahkan keduanya ini. Nah, ya itu tak sarankan telepon. Tenang, bismillah, perbanyak Al-Fatihah, muji Allah bukan karena takut sihir itu, bukan. Perbanyak Al-Fatihah, ibadah dijaga setiap saat, tapi karena muji Allah, ibadah saat tunggunya karena muji Allah, bukan karena takut sihir itu. Wes tanah, waya mangan sisan. Kalau bisa sekarang detik ini masak-masak. Baru tadi ya biar nggak was-was sudah masak-masak, makan-makan, ngopi, rokok sing enak. Biar nggak mikiran itu. Itu sudah meledak itu hancur sudah. Nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Amalan tiap malam karena takut sihir. Berarti amalan mengakui kekuatan setan. Lalu diakui kok. Ya sudah, kuat karena diakui. Amalan pagar gangguan dari sihir santet. Lah,
Kok gangguan? Orang sudah lemah kok butuh diamalkan segala ibadah amalan ini duduk zikir ke Allah itu bukan karena amalan itu, tapi karena muji Allah. Kalau amalan karena itu malah nanti kayak mengaku eksistensi santet itu tadi. Ya sudah, kalau mau amalan kursi ya lillahi ta'ala muji Allah gitu aja. Itu pengaruh. Makanya orang banyak amalannya tetap kena santet ya gara-gara jalurnya itu tadi kurang pas. Mengamalkan amalan yang ingin tidak kena sihir santet itu berarti samanya mengaku eksistensi kekuatan sana kuat sehingga butuh disikapi dengan amalan khusus. Nah ini kan karena mengaku eksistensi kekuatannya. Long sudah Allah yang nggak ngaku, Allah sudah menegaskan tidak perlu diakui kok do'ifah, pengakuannya do'ifah, diakui itu do'if. Perintah mengakui bahwa kaidah syaitan ini karena do'ifah. Kok malah diakui sampai mengamalkan apalah, sampai puasa atau apalah. Gitu ya. Kan malah bahaya kepada kondisi tauhid kita. Nah, itu tak senangan seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang enggak apa-apa. Nah, ini contoh jarumnya itu ya. Ini tak ini. Ini nyangkut di sininya luka. Luka sungguhan, bukan sugesti ya. Bismillah. Nah, ini. Tak taliin. Teko balik, teko acur, bismillah. Teko balik, teko acur, bismillah. Sudah selesai. Nah, alhamdulillah orangnya sehat. Tadi cuma sekedar ada ledakan banaspati aman. Terus kuyu hadapi dengan rokok, bismillah. Karena nikmat Allah, karena rahmat Allah gitu. Bukan karena sombong ya, karena rahmat Allah tadi. Ya, keyakinan karena rahmat Allah. Tiga ya. Ini yang satu porosnya lain ditekuk. Ini yang nyangkut luka. Tak talin biar gak kemana-mana lagi. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata nafsi wa midada kalimat. Do'if. Lemah sih lemah. Yakin. Ya serius yakin. Ya, itu yang tak yakini ya diajari kiai-kiai, bukan pendapat saya pribadi, enggak. Satu, saya sumbernya dari Al-Quran, ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran juga kiai-kiai, juga guru-guru spiritual lah. Gini-gini punya guru ya. Walaupun apa ya, dablek. Ya bismillah, modal saya bismillah dengan keilmuan pemahaman tadi. Bukan ilmu amalan, tapi ilmu pemahaman. Pemahaman yang sumbernya dari yang jelas, Al-Quran, hadis, apa yang difirmankan Allah, apa yang ditegaskan Allah, yang ditegaskan Rasulullah melalui Allah, melalui Al-Quran ayat-ayatnya, Rasulullah melalui hadis-hadisnya, baik hadis riwayat maupun hukum-hukum itu dipahami. Makanya dengan pemahaman, akumulasi ilmu pemahaman di dalam agama, ya itulah kemudian terakumulasi jadi keyakinan begini. Saya bagi ke sahabat dan di lapangan juga terbukti. Nah, demikian sahabat-sahabatku ya, semoga bermanfaat. Ini panjang ya, dan semoga bermanfaat, betul-betul bermanfaat. Terutama ini cerita ini masalah gangguan sihir berupa santet, terutama memisahkan suami istri. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ini nyata. Jadi keluarga dibuat pisah itu nyata, ada jenis sihir itu. Bahkan di awal-awal kisah tentang adanya sihir yang diabadikan dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah itu 103. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimunan nasasir. Itu kan sejarahnya sihir berupa pelet. Pelet itu kan satu paket antara membuat cinta dan membuat pisah atau benci. Itu sudah satu paket jenis sihir pelet. Dan inilah yang disebut sumber penyakit faktor X, sihir. Dan itu solusinya tadi yang terampuh, ya sudah, syukuri nikmat Allah, bahagiai nikmat Allah, rahmat Allah. Jangan pernah khawatir dengan gangguan setan, walaupun termasuk berupa sihir, santet, pelet dan sejenisnya tadi. Dan itu nyata, tidak mempan. Kalau cuma pusaka atau amalan, bukan cuma ya ada, apalagi amalan zikir ada, cuma terkadang itu salah jalur sehingga tidak berefek, kena santet tetap atau salah niat tadi.
Karena nggak paham ilmunya. Nggak paham ilmunya, makanya tetap kena santet. Malah kalah dengan orang-orang yang enjoy, santai gitu ya. Karena bahagia, bahagianya tadi. Senangnya tadi bukan karena sombong, tapi karena senang dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu ulas asih Allah. Bentuknya apa? Melindungi orang yang baik, yang benar. Kebatilan mesti musnah. Itu terbentuk berupa itu. Senangnya. Apalagi dalam surat lain ditegaskan. Secara umum manusia itu harus berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dzalika huwa khair, dzalika khairum mimma dzalika huwa khairum mimma yajma'un. Saya tak salah. Qul katakan kepada Nabi Muhammad ya, untuk umatnya. Bifadlillah dengan anugerah Allah, wa birahmati dengan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah manusia hamba-hamba Allah kita semua. Falyafrahu, faraha yafrahu. Lawannya hazana, lawannya sedih. Hendaklah senang, berbahagia. Anugerah Allah itu banyak. Apa yang di kita semuanya anugerah Allah, berupa bukan hanya kesenangan, kebaikan, kesusahan, tapi kesedihan itu anugerah. Kesedihan, beban, kegagalan itu anugerah. Semua itu harus senang, tulusi, senangi dengan itu, selamat dengan itu, bahagia justru. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma dzalika khairum mimma. Ini takut salah, dzalika khairum mimma. Aduh ya Allah, lupa. Intinya, dan itu perilaku membahagiai, menyenangi seluruh anugerah Allah apapun bentuknya. Dan rahmatnya itu tadi adalah lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan di dunia ini. Luar biasa. Bahagia. Makanya jangan lupa bahagia. Itu ilmu yang tertinggi. Itu ilmu yang tertinggi. Kalau dikatakan jimat, itu jimat yang tertinggi. Kalau dia katakan anti santet, itu anti santet yang paling tinggi. Berbahagia. Berbahagia sudah. Makanya saya di dapur itu karena termasuk ya caranya bahagia saya di sini. Kan buat kopi, enak sudah. Oh, ini ilmu. Amalan ampuh saya, makanya di dapur ya, karena termasuk amalan saya. Lapar makan, haus minum, kerja itu amalan saya. Dan itu saya hadapi karena saking besarnya rahmat Allah, itu rasa saya seperti itu, keyakinan saya. Karena saya senang, tidak pernah khawatir dengan apapun, apalagi cuma setan tadi yang jelas-jelas lemah ya. Kenapa? Karena rahmatnya Allah, luasnya rahmatnya Allah. Subhanallah, luar biasa. Demikian sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah adalki wa ridha nafsi wa sinata nafsi wa midad kalimatih. Subhana man ihtaja bi jabaruti analhi fala ayman tarula nidda wa nadida siwa. Jangan lupa muji Allah, kita berperilaku, berbuat, bekerja, apalagi ibadah, niatnya hanya muji Allah. Dan jangan lupa lakukan dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.